السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah.
Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan yang kita lakukan adalah sebagai sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan takwa, karena dia adalah sebaik-baik bekal. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang pertama yang membuat kebanyakan manusia tertipu dengannya adalah nikmat sehat. Dan ma'asyiral muslimin, nikmat kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini adalah begitu sangat berharga. Jangan ceroboh mengatasnamakan tawakal yang tidak benar, tidak mau mematuhi arahan orang-orang yang mengerti. Ma'asyiral muslimin, yang mengerti perihal kesehatan, yang mengerti perihal virus adalah para dokter, bukan ustadz. Ketika seorang ustadz ingin berfatwa tentangnya, harus berkonsultasi dengan para ahlinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan kesehatan, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu ahlinya, jika kalian tidak tahu. Maka para dokter mereka mengarahkan adalah untuk melindungi, tidak sebagaimana tuduhan sebagian orang, wah ini bisnis, konspirasi dan seterusnya. Kapan seorang yang sehat kemudian petantang petenteng melawan pandemi ini, dia akan merasakan betapa berharganya kesehatan ketika dia sendiri sudah terjangkit virus tersebut. Barulah dia menyesal, atau keluarganya meninggal gara-gara terkena virus COVID-19. Barulah dia sadar betapa berharganya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita menggunakan masker, kita memperhatikan protokol kesehatan itu bukan dalam rangka mengurangi tauhid kita kepada Allah, tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam bertawakal adalah akhdhus sabab, mengambil sebab, mengambil berbagai macam upaya supaya kita tercegah dari berbagai macam mara bahaya. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi, yang pertama, dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang kedua, dia serahkan, pasrahkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi dan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mentaati protokol kesehatan adalah untuk melindungi diri kita dan untuk melindungi diri orang lain. Dan menjaga nyawa di dalam Islam adalah min maqasidis syariah. Allah menurunkan syariat Islam ke dunia ini, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga nyawa. Maka nyawa di dalam Islam adalah sangat-sangat berharga. Bahkan terbunuhnya, matinya seorang beriman
itu teramat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia dengan isinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jagalah kesehatan. Jangan bermain-main dengan yang namanya penyakit. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah supaya pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan, keluarga kita dihindarkan. Adapun yang sudah, maka marilah bersama kita berikan edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat kita cenderung lebih mendengarkan berita-berita hoax, lebih percaya dengan berita-berita yang tidak jelas jeluntrungnya dari mana dibandingkan dengan informasi yang benar dari para ahlinya. Jangankan perkara dunia, perkara agama saja masyarakat kita lebih percaya dengan orang-orang yang diustadkan dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar mereka memiliki ilmu agama. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk senantiasa belajar ilmu agama dan senantiasa menjaga kesehatan, karena kesehatan inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tidak ada satupun orang yang menyesal dengan kenikmatan kesehatan kecuali orang yang sudah sakit. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita di sisi Allah bukanlah berdasarkan banyaknya harta kita, tingginya status sosial kita, tingginya jabatan kita, banyaknya duit yang kita punya. Namun ketinggian dan kemuliaan kita di sisi Allah adalah berdasarkan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang kedua yang membuat banyak manusia tertipu dengannya adalah al-faragh, waktu luang. Dan nikmat waktu luang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sibuk. Sekali lagi, nikmatnya waktu luang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sibuk. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Anda yang masih muda atau Anda yang masih memiliki banyak waktu luang, gunakanlah untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama kita. Karena pengetahuan seorang terhadap agama, pemahaman dia terhadap agama Islam ketika dia semakin meningkat, maka akan semakin menyebabkan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tidak dong dengan agamanya, semakin dia tidak cinta dengan agamanya. Semakin dia paham dengan agamanya, dia semakin semangat untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bisa saksikan orang-orang yang mereka ketika syariat Islam ditegakkan kok malah ikut mencela, kok malah ikut menghalang-halangi. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mau mengaji, orang yang mau belajar, orang yang mau memperdalam pengetahuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena pengetahuan seorang terhadap agama Allah berbanding lurus akan semakin menyebabkan dia cinta, semakin menyebabkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana memerangi orang-orang yang mereka tidak mau menjalankan syariat? Bukanlah dengan memerangi secara fisik, namun ajarkanlah kepada mereka ilmu pengetahuan agama. Gunakanlah waktu-waktu luang. Sekarang banyak sekali waktu luang, karena banyak sekali kaum muslimin yang bekerja di rumah atau pekerjaannya mungkin sudah mulai berkurang. Maka gunakanlah untuk belajar ilmu agama. Karena semakin kita mengetahui, semakin kita faham terhadap ilmu agama, kita akan semakin mencintai Allah,
kita akan semakin mencintai Rasulnya, kita akan semakin mencintai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pengetahuan kita terhadap Allah, pengetahuan kita terhadap Rasulullah, pengetahuan kita terhadap agama kita, yaitu agama Islam, adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat maut di alam kubur ketika kita masuk ke dalam kubur pertama kali. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan gunakan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang tidak berguna, namun gunakanlah waktu-waktu luang kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di masa-masa sekarang ini, karena kita tidak tahu kapan giliran kita akan mendapatkan jemputan dari malaikat maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan kesehatan yang kita miliki. Jangan tertipu dengan waktu luang yang kita miliki sehingga kita hambur-hamburkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk melakukan kemaksiatan, na'udzubillah. Namun kita jadikan kesehatan yang kita punya ini sebagai aset untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah di masa-masa ini. Dan waktu luang yang kita miliki adalah aset untuk memperdalam pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan kepada agama kita, agama Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, memberikan kepada kita hati yang bersih, memberikan kepada kita hati yang lapang untuk menerima semua kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina Indonesia ya Allah. Allahumma aslih wulata umurina ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina ila ma tuhibbu wa tarda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Dijelaskan ke Ustaz Sok dan silakan menghormati tanda yang telah diberikan oleh takmir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام